Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, masih menikmati suasana seperti ini ya. Ya, belum pernah terpikirkan oleh kita semuanya belajar bisa dari rumah sambil baring-baring ya. Sambil ya bebas lah, sambil selonjoran macam-macam ya. Masing-masing dari tempatnya. Ya, dinikmati saja dan ini menjadi tantangan ya. Mungkin kalau di kita hal seperti ini masih asing gitu ya. Tapi kalau di luar ya mungkin ini sebenarnya sudah diterapkan ya. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya saya ingatkan kembali, bagi yang belum mengisi absensi online ya, dipersilakan untuk mengisi absen terlebih dahulu, biar nggak lupa ya. Ini mata kuliahnya analisis farmasi ya. Sebelumnya sudah kuliah dengan dosen sebelumnya ya, sudah ada 2 dosen ya mengisi. Nah, dengan dosen sebelumnya, Bu Tiwi berapa kali, Pak Fajar berapa kali pertemuannya? Dengan Bu Tiwi 5 kali, Pak. Kalau dengan Pak Fajar 5 kali. 5 kali juga ya? Iya, Pak. Terakhir berarti pekan lalu ya? Iya, Pak. Pekan lalu, oke. Kita lanjut pekan ini ya. Oke, kalau dari absen di sini harusnya ada 62 orang ya kalau reguler A. 62 orang. Yang masuk 56 berarti masih ada 6 orang yang belum ya. Kalau dilihat dari absen di sini, yang belum absen ada Juliana Marta ya, belum absen. Sinta Misdaryani, kemudian Vivian Fu, Saverius Yeri belum, Eka Rizky Lestari juga belum, Rani Apriani, Adelita juga belum, nah, Lulu, kemudian Zikri, Tan Muhammad Zikri ya. Jadi ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 orang yang belum absen ya. Jadi silahkan untuk absen terlebih dahulu ya.
Oke, jadi sepertinya yang belum absen belum hadir di ruangan ini ya. Jadi silahkan bisa diingatkan kembali teman-temannya. Oke, kita lanjutkan ya. Saya sudah mendapatkan informasi. Jadi sudah belajar 10 kali pertemuan ya dengan dosen sebelumnya totalnya. Dimulai dari pendahuluan ya, kemudian ada analisis validasi metode analisis ya. Kemudian sampling, betul ya? Kemudian ada juga terkait dengan perhitungan analisis yang aplikasinya dengan analisis ya. Seperti apa kemarin teman bilang teofilin ya. Teofilin. Jadi ada golongan santin, barbiturat dan sebagainya. Kemudian dengan Pak Fajar kemarin sudah apa ya kata temannya ya? Analgetik, antipiretik ya sudah ya. Kemudian antiinflamasi juga, betul ya? Betul lah kira-kira materinya? Ya, Pak. Analgetik, antipiretik, betul. Antiinflamasi juga ya. Kemudian Ya, ada vitamin dan mineral. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat ya, di mata kuliah analisis farmasi ini, itu ada istilah yang mirip ya, analisis farmasi atau analisis kimia ya. Kalau kita farmasi berarti analisis farmasi ya, karena mengaplikasikan ya keilmuan atau kefarmasian itu dengan analisis ya. Nah, kalau kita lihat berbeda dengan istilah kimia analisis ya, atau analisis kimia. Nah, itu dibalik aja kan istilahnya ya. Nah, kimia analisis itu menjadi dasar ya untuk untuk lebih lanjut ke analisis kimia. Dalam hal ini lebih spesifik lagi analisis farmasi. Nah, dengan dibalik istilah seperti itu maknanya juga sudah menjadi beda ya. Makanya kalian sebelum masuk ke analisis farmasi di kurikulum yang 2016 nih ya, kalau kurikulum 2019 beda lagi ya. Tuh. Menjadi dasar itu kan kimia analisis 1 dan kimia analisis 2. Nah, kalau kita bicara kimia analisis itu berarti kita berbicara terkait dengan metode ya yang akan dilakukan, metode terkait dengan metode. Nah, pengembangan metode dan sebagainya. Nah, tapi kalau analisis farmasi itu sudah mengaplikasikan metode itu gitu, untuk keperluan analisis. Mengaplikasikan metode gitu ya. Makanya kalau di kimia analisis 1, kalau kalian ingat-ingat, jangan dilupakan tuh. Karena mata kuliah 1 dan mata kuliah yang lain itu saling terintegrasi ya. Nah, kimia analisis itu berbicara tentang metode. Kalau kita bicara analisis, berarti ada analisis kualitatif, ada analisis kuantitatif. Ya. Kalau di kimia analisis ya. Kalau di analisis farmasi, kalian akan ketemu lagi dengan istilah itu gitu. Ada analisis kualitatif, ada analisis kuantitatif. Dalam hal ini metode tersebut diaplikasikan untuk kepentingan tertentu gitu. Dalam hal ini ya analisis dalam bidang farmasi. Karena analisis luas ya. Bisa dalam bidang lingkungan dan sebagainya. Bahkan sampel terkait dengan kefarmasian ya bisa sediaan farmasi. Kalian ingat-ingat lagi peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan sediaan farmasi apa? Ada obat, ada bahan obat, ya, ada obat tradisional, ada kosmetik. Nah, itu kan itu sediaan farmasi. Jadi tidak hanya obat yang dianalisis gitu. Ada juga bahan obat atau bahan baku obat. Ada kosmetik, bisa saja di kosmetik. Atau obat tradisional juga. Obat tradisional juga terbagi-bagi lagi macam-macam gitu ya. Nah, mulai dari jamu, obat herbal standar, fitofarmaka, dan sebagainya. Nah, kemudian alkes juga masuk dalam kompetensinya apoteker. Kalian ini kan tentunya calon apoteker nantinya ya. Selain itu, apalagi tidak hanya obat, kosmetik dan obat tradisional, makanan juga termasuk dalam ranah farmasi gitu. Nah, makanya di BPOM itu, kalau kalian lihat ya, BPOM apa itu? Badan Pengawasan Obat dan Makanan ya.
Jadi ada obat dan makanan. Yang ketuanya siapa? Apoteker ya. Ya walaupun di situ nanti ada juga ahli pangan dan sebagainya ya. Tapi menjadi ketua farmasis, kepalanya itu. Artinya itu juga menjadi ranah farmasis untuk dipelajari ya. Oleh karena itu, nah dengan saya ini kita akan melihat analisis proksimat. Nah, sebelumnya saya ajukan dulu nih pertanyaan untuk semuanya. Sudah pernah belum mendengar kata proksimat ini? Nah, silakan. Sebelum lebih lanjut, mungkin nanti untuk penilaian sama lah ya, penilaian ya ada persentasenya ya, kehadiran, tugas terstruktur, UTS, UAS, persentasenya ada ya, termasuk keaktifan dan sebagainya itu tetap berlaku ya, walaupun virtual, hanya beda media saja. Oke, sekali lagi ada yang ingin berpendapat, sudah pernah mendengar kata analisis proksimat? Suara saya terdengar ya? Kalau belum, belum. Kalau sudah, sudah gitu aja kan. Pertanyaannya kan sudah pernah atau belum ya? Sudah atau belum aja kan? Nah, udah Pak, belum Pak. Sudah pernah belum mendengar kata analisis proksimat? Belum, Pak. Belum pernah, Pak. Itu jawaban paling aman, itu emang belum aja ya. Masa sih belum pernah dengar? Tadi saya ada chat ya. Setidaknya sudah membaca tadi tulisan yang di chat room itu. Analisis proksimat. Udah barusan Pak baca gitu. Kalau belum kayaknya nggak mungkin ya, karena udah di chat tadi. Barusan Pak gitu. Atau ada yang sudah nggak yang barusan lihat tadi terus sudah mencari-cari gitu. Apa itu? Ya, zaman canggih ini gampang ya. Semua ada di dalam genggaman ya. Silakan, ada nggak yang mau coba? Sudah cari-cari barusan Pak. Mantap. Wah, ini bedanya pembelajar milenial tuh begitu ya. Gampang sekali, bahkan ilmu itu di dalam genggamannya itu. Nah, di dalam HP-nya itu lengkap tuh. Modul ataupun e-book, jurnal, semua bisa masuk tuh 128 GB, 258 GB ya. Pertanyaannya masuk ke otak atau tidak itu lain soal ya. Nah, kalau orang zaman dulu untuk mencari ilmu luar biasa. Harus melewati gunung dan lembah, itu cuma dapat satu kata-kata mutiara aja dari gurunya gitu. Tapi untuk mendapatkannya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi ilmunya luar biasa melekat gitu ya. Menghasilkan beratus-ratus kitab. Nah, kalau sekarang semua akses tidak sesulit itu ya. Dari tempat bisa kita akses kemanapun sampai ke luar negeri dalam waktu beberapa detik, beberapa menit tanpa harus melewati gunung dan lembah. Wah gitu ya. Ya tapi jangan kalah. Jangan sampai smartphone-nya yang smart, nah kitanya nanti tidak bisa menggunakan. Oke, silakan. Novia tadi ya. Jadi dari yang saya cari itu, analisis proksimat itu merupakan metode untuk menguji menguji tentang kandungan nutrisi seperti protein, lemak, serat, karbohidrat gitu Pak yang saya dapat. Oh gitu. Gitu ya. Oke. Bart, mau nambahkan Bart? Iya Pak, jadi kalau yang saya dapat tuh Pak, analisis proksimat tuh analisa komponen mayor dalam bahan pangan dan hasil pertanian lainnya. Di mana analisa proksimat itu Pak meliputi di sini ada kadar air, kadar abu, lipid, protein, seperti juga karbohidrat seperti kayak gula, pati dan serat kasar Pak, seperti itu Pak. Oh oke. Nah pertanyaan tadi udah disebutkan ya. Terkait nutrisi ya, jenis-jenis ujinya macam-macam juga tuh, ada kadar air, kadar abu, bla bla bla. Kalau kadar abu ya bisa dilihat untuk mineral. Jadi dibakar dengan suhu yang tinggi sehingga organiknya itu sudah habis ya. Tinggal abu itu adalah mineral, bisa diukur dan sebagainya, macam-macam kadar air dan sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian kira-kira kalau sebelumnya mungkin
kalian sudah menganalisis obat analgetik, antipiretik, antiinflamasi ya, itu obat. Dan dalam analisis farmasi tidak hanya obat itu ya, itu perlu diperhatikan. Golongan obat kan macam-macam. Tentunya kalau mau dibahas semuanya ya tidak cukup perkuliahan. Jadi diambil sampling aja oleh fasilitator ya dosen ya. Analgetik, antipiretik, antiinflamasi. Nah, tapi untuk golongan-golongan yang lain ya, santin, barbiturat atau golongan-golongan yang lain, anti jamur, antibiotik, bla bla bla, ya itu tentunya dikembangkan sendiri lagi gitu. Tapi dalam kuliah sampling-sampling aja yang diambil. Banyak ya. Nah, selain obat, tentunya juga ini terkait dengan nutrisi, makanan berarti. Ya, jadi kita menyinggung biar tidak semuanya frame-nya itu hanya obat yang dianalisis. Bahkan nanti bisa juga ke cairan biologis. Jadi biomedik, analisis biomedik di cairan biologis. Bisa darah, bisa urin. Ya, itu bisa nanti diaplikasikan dalam dunia klinis juga, bisa untuk diagnosis penyakit ya, hasil labnya itu. Nah, itu juga termasuk. Kalian juga udah sering itu berinteraksi misalnya dengan analisis melalui darah tepi ya, GCU itu, ataupun dengan darah vena di laboratorium klinik. Untuk gula darah, misalnya kolesterol, TG, HDL, LDL, kadar bilirubin, kemudian kadar natrium, kalium dalam tubuh, bla bla bla, banyak sekali. Nah, itu juga analisis. Jadi tidak asing sebenarnya. Jadi aplikasinya banyak luas ya, bisa ke biomedis ya, tentunya kepentingan klinis. Nah, bisa juga tadi untuk makanan, minuman, ya, dan obat-obat. Nah, fungsinya macam-macam. Kalau untuk obat-obat, kalian mungkin sudah tahu ya. Fungsinya tergantung ya. Kalau di industri farmasi, tentunya itu sangat erat ya. Untuk apa? Untuk menganalisis bahan baku. Jadi bahan baku itu diuji oleh bagian quality control, misalnya bagian sebelum diproduksi ya. Bagaimana nih bahan baku yang masuk ke industri kita ini? Dianalisis dulu kan, kemurniannya dan sebagainya. Tentunya itu untuk menjamin apa? Kualitas obat yang mau diproduksi. Nanti setelah saat produksi, dianalisis lagi sampling. Ada itu IPC ya, in process control. Dalam farmasi industri, ada istilah itu nanti. Saat proses pembuatan, bagian produksi, departemen di industri itu kan paling tidak ada 3 ya. Ada quality control, ada quality assurance ya, ada produksi. Dan masing-masing departemen di industri farmasi itu dikepalai oleh apoteker, itu berdasarkan peraturan perundangan. Berbeda dengan industri tradisional, minimal 1 apoteker saja. Tapi kalau industri obat sintetis, minimal 3 apoteker di departemen tadi itu. Nah, jadi dibuat secara ketat nih obat nih. Sebelum dibuat bahan baku dicek lagi. Proses pembuatan ada in process control. Bagaimana, ada nggak miss dalam proses pembuatan ini? Ya, dan sebagainya. Sampai nanti produk jadi pun di sampling lagi. Nah, jadi di sampling terus. Nah, itu kan tentunya kegunaannya analisis farmasi kalau dalam industri farmasi di obat-obatan ya. Mau dilihat apa? Mau dilihat kadarnya. Betul nggak sih paracetamol itu 500 mg tabletnya kan gitu? Bagaimana cara menetapkannya bahwa paracetamol yang dibuat oleh bagian produksi itu benar-benar 500 mg. Pada kenyataannya bukan benar-benar harus 500,00 mg ya. Maka bisa dilihat farmakope. Nah, kalau hasil analisis untuk akurasi, berarti kita lihat persen recovery. Diingat-ingat lagi ya. Kalian sudah belajar validasi metode analisis kan? Ada akurasi, dilihat persen recovery. Berapa persen recovery berdasarkan farmakope? Nah, kalau untuk tablet paracetamol bisa dilihat. Nah, untuk paracetamol saja kalau dia bentuk tablet dan dia bentuk bahan baku itu beda. Jadi bisa dilihat di farmakope. Misalnya kalau untuk tablet paracetamol, nah, karena kita mau menguji tabletnya tadi, maka lihatlah farmakope yang tablet paracetamol ya. Maka persen recovery-nya itu kan tidak kurang dari 90%, tidak lebih dari 110%. Ya enggak? Berarti kalau 500 mg
ketika kita analisis nanti, persen recovery-nya didapatlah kadarnya itu 550 atau 450, nah itu masuk nggak dalam rentang? Seperti itu. Maka kita lihatlah persen recovery-nya kan, 90 sampai 110 nggak gitu, kan masuk gitu ya. Nah jadi dalam analisis saja diperlukan ketelitian yang tinggi, tapi ada toleransi yang diizinkan. Nah, toleransi itulah tadi persen recovery. Karena apa? Seteliti apapun orangnya, alat yang digunakan, tentu ada titik-titik yang menyebabkan galat gitu ya. Kalian juga sudah belajar tentunya tentang itu, galat, kesalahan. Ya, baik itu systematic error ataupun acak ya, random ya. Oke. Kemudian kalau bahan baku paracetamol beda lagi. Misalnya farmakope nanti tidak kurang dari 98%, misalnya tidak lebih dari 102%. Ya tentunya bisa dilihat di farmakope. Untuk senyawa yang lain tinggal dilihat lagi gitu ya. Intinya kita mungkin tidak menghafal farmakope setebal itu ya. Tapi kita tahu ketika kita perlu mencari data tertentu, kemana kita harus merujuk gitu. Belum lagi farmakope berbagai macam, ada Indonesia dan negara-negara yang lainnya. Tergantung kebijakan atau otoritas tempat. Kalau di Indonesia ya tentunya farmakope Indonesia. Tapi kalau di luar negeri mungkin farmakope Indonesia tidak berlaku. Mereka pakai farmakope mereka gitu. Kalau ingin dipasarkan ke luar negeri, nah gitulah ya. Masing-masing negara punya standarnya. Ya, masing-masing negara punya BPOM-nya gitu. Kayak di Amerika ya BPOM-nya FDA, Food and Drug Administration. Nah, itu gambaran. Oke, kalau makanan. Nah, karena kan kita di sini nanti dengan saya belum ceritakan ya. Tadi dengan Bu Tiwi dan Pak Fajar sudah dibahas apa yang dipelajari tadi. Dengan saya nanti analisis proksimat ya. Oke. Kemudian selain analisis proksimat, nanti kita juga akan melihat analisis bahan tambahan pangan ya. Nah, bahan tambahan pangan dan kosmetik. Nah, analisis bahan tambahan. Jadi eksipien ini juga titik kritis. Gitu. Bahan-bahan tambahan ini apakah apa yang boleh, apa yang tidak ya, kadarnya berapa? Itu semuanya bisa kalian download dari sekarang dari peraturan BPOM ada ya. Nah, ini juga bisa berfungsi nanti kalau kalian ingin mencari ide untuk skripsi, boleh. Bisa jadi dari ini. Kalian ingin menganalisis pangan tradisional yang ada di pasar tradisional di Pontianak misalnya. Contoh aja ya, contoh. Analisis jajanan. Apakah ada mengandung pewarna yang tidak diizinkan, rodamin B, bla bla bla. Apakah mengandung sesuatu lah yang dicurigai. Ya, itu nanti dibuat tinjauan pustakanya, metodenya bagaimana, metode apa yang digunakan, itu KA1, KA2 berfungsi ya. Metode apa. Jadi pemilihan metode tentunya ada prinsip dan ada alasannya. Apakah metode konvensional yang kalian pelajari di KA1, konvensional itu ada titrimetri atau volumetri dan ada grafimetri, ya kan ya? Kalau di KA2 kalian sudah belajar metodenya yang instrumentasi yang modern, ada spektroskopi, ada kromatografi, bahkan elektroforesis, tapi itu dibahasnya di biomol biasanya. Tapi itu termasuk yang instrumentasi, yang modern. Jadi KA1, KA2 itu berlanjut. Bedanya hanya sederhana dan modern aja gitu. Kapan digunakan ada prinsipnya masing-masing. Nah, di analisis ini diaplikasikan. Tentunya itu menjadi dasar semuanya untuk kalian nanti tugas akhir. Ya, barangkali ada yang berminat untuk ke arah situ gitu. Karena bidang untuk skripsi kan luas, berbagai macam. Bisa dicoba ke situ. Analisis obat, bahan makanan ataupun kosmetik. Apakah ada zat kandungan yang berbahaya? Misalnya ada Hg, ya ada logam yang di kandungan kosmetik atau PB dan sebagainya. Dianalisis pakai apa ya? Kalau analisis instrumentasi, kalau logam berarti AAS kan gitu. Kalau mau pakai metode konvensional bisa pakai titrasi kompleksometri kan gitu. Dan sebagainya. Nah, untuk makanan juga. Pertanyaannya karena kita ini hari ini proksimat dulu, makanan kira-kira manfaatnya apa ya? Kalau bisa mempelajari dan mengaplikasikan analisis proksimat ini. Nah, silakan.
Silakan, biar lebih aktif gitu ya. Terutama yang belum bicara, boleh. Silakan. Wah, kalau disuruh silakan nih banyak yang ya, mengheningkan cipta terus berdoa. Ya. jangan sungkan ya, santai saja. Salah benar dalam belajar tidak masalah gitu. Yang penting keaktifannya gitu ya. Kita berlatih untuk berbicara gitu. Berbagi ilmu yang kita punya, jangan disimpan-simpan ilmunya ya. Silakan. Kalau nggak ada manfaatnya ya ngapain juga kita pelajari gitu. Jadi biar semangat kan harus tahu dulu gunanya apa. Apa kira-kira? Ayo. Jangan ragu-ragu. Biar kita lanjutkan. Menurut kalian aja. Permisi Pak, ingin menjawab. Oke, silahkan. Menurut saya, kalau analisis proksimal bisa digunakan untuk menganalisis suatu zat yang belum diketahui dari suatu bahan pangan, Pak. Ya, kira-kira gunanya apa nanti kalau udah tahu? Kalau obat kan tadi tahu ya, kalau obat ya. Obat kita tahu kaitannya dengan dosis, ya kan ya? Kalau dosisnya tidak sesuai, nanti obatnya tidak memberikan efek yang diharapkan atau subterapi gitu. Atau kalau dosisnya malah berlebih, nanti dikhawatirkan misalnya terjadi efek samping atau toksisitas meningkat. Makanya harus dijamin kadarnya biar tujuan terapi tercapai dan tidak menimbulkan efek samping dan toksisitas yang berat seperti itu, yang tidak diharapkan gitu ya. Kira-kira kalau proksimat gimana? Udah tahu nih kadarnya. Bantu menjawab, Pak. Silakan. Ya. Untuk menurut saya analisis proksimat ini tujuannya tuh untuk memberikan suatu informasi tentang senyawa-senyawa yang ada di dalam pangan tersebut, Pak. Jadi bukan yang dibilang itu isinya seperti ini, tapi kita emang udah secara fakta kita teliti dan kandungannya tuh ada kandungannya tuh ternyata ada yang ini, mungkin ada yang mengandung toksik atau mungkin ada senyawa yang rupanya tidak diperkirakan ada di dalam pangan itu, Pak. Gitu. Oh gitu. Berarti fokusnya bisa kepada cemaran gitu ya. Cemaran apa gitu di makanan, di obat kosmetik juga ada, di makanan juga ada cemaran, misalnya pewarna dan sebagainya, itu nanti bisa tambahan ya dan sebagainya. Tapi kalau di ini berarti kandungan nutrisi tadi. Mungkin kalian pernah melihat makanan terus ada komposisinya, mengandung karbohidrat, lemak sekian ya, natrium segala macam ya. Nah itu kan tentunya analisis proksimat juga itu. Kalau kalian nanti ingin membuat satu produk, ya makanan, minuman, atau industri rumah tangga, kalau dilengkapi dengan data analisis proksimat, wah, orang kayaknya selangkah lebih maju lihat produk kita ya. Ada analisis kandungannya gitu kan. Nah, makanya kalau ini kan juga bisa digunakan dalam industri rumah tangga kalau makanan dilaporkan juga ke Dinas Kesehatan ya. Kalau makanan ke BPOM juga ya. Nah, bisa digunakan itu kandungannya dan sebagainya. Nah, coba kita lihat. Oke. Ini yang ngambil analisis formasi sepertinya ada teman-teman yang belum ya kayaknya ya di kelasnya ya. Jadi belum semuanya ya. Ada yang belum ngambil. Oke, kita lihat nih. Nah, udah jelas ya? Oke, harusnya sudah jelas. Oke, bisa lanjut? Halo, jelas suaranya? Jelas, Pak. Oh, oke.
Ya, kadang kalau online ini saya pernah terjadi udah bicara setengah jam ternyata putus gitu. Ya, udah selesai ternyata baru tahu itu putus. Nah, itu kadang kendala-kendala online. Jadi selalu tes kontak ya, biar nggak terputus jaringan kita, saling tetap berkomunikasi. Oke, kalau kita lihat nih analisis proximat ini, tadi udah dijelaskan oleh teman-teman ya di preview kita tadi ya. Ya, kita akan lihat sekilas lah di sini. Mungkin kalau kalian belajar terkait ini, maka silahkan bisa diingat-ingat lagi mata kuliah di biokimia. Dulu udah pernah kita singgung-singgung kalau di biokimia itu kan kita membahas ini nih, protein, karbohidrat, lemak gitu ya. Sudah pernah disampaikan juga salah satu aplikasi di biokimia dulu ada biokimia nutrisi ya, salah satunya dan sebagainya kan. Nah, dan kali ini yang kita akan lihat adalah analisis ya protein, kadar karbohidrat dan lemak dalam makanan. Ini bisa menjadi ide-ide dalam tugas akhir nanti. Ada beberapa teman-teman ya seniornya sudah melakukan analisis ini, misalnya analisis protein. Berbagai macam dia analisis protein, deskripsinya salah satu metode aja. Nah, gitu. Di praktikum biokimia juga dulu sudah pernah melakukan analisis kandungan-kandungan ini ya, dengan metode kualitatif. Itu boleh diingat-ingat lagi tuh. Apalagi di sini juga beberapa ada yang pernah menjadi asisten praktikum biokimia ya. Boleh diingat-ingat lagi. Oke. Jadi metode analisis analisis proximat itu metode analisis kimia untuk mengidentifikasi kandungan nutrisi seperti yang disampaikan temannya tadi ya. Ada protein, ada karbohidrat, ada lemak ya. Kemudian dari suatu makanan, ya bahan pangan ya atau pakan seperti itu. Nah, tentunya ini adalah manfaat dari analisis tersebut ya bisa digunakan untuk penilaian kualitas pakan atau bahan pangan ya. Terutama ada zat-zat standar makanan yang seharusnya terkandung di dalamnya. Ya, kalau orang ahli gizi tentunya ini yang menjadi fokus mereka. Berapa sih standar kandungan makanan yang ada di dalam makanan itu? Dalam kalori yang dihasilkan berapa dan sebagainya sampai ke kalori ya dihitungnya ya. Nah, berapa gram, berapa kalori. Nah, kira-kira kalau manusia atau orang dewasa ya kira-kira berapa kalori yang dia perlukan? Maka bagaimana manajemen dietnya ya. Nah, itu semuanya kalau dalam olahragawan itu ada bidang khusus yang mendampingi atlet ya untuk mengatur pola makan, asupan kalori ya sehingga berat badan dan kebugaran tubuhnya bisa terjaga gitu ya. Nah, itu. Jadi ini salah satu nih bisa menilai kualitas pangan ya. Terutama nanti ada makanan yang perlu standar yang seharusnya terkandung di dalamnya gitu. Oke. Kemudian kita awali dengan protein. Jadi diingat-ingat lagi terkait dengan protein. Di sini kita lihat strukturnya. Nah, ada ada rantai samping. Kemudian ya ini ya. Ada C karbon di sini ya, karbon alfa. Ada H di sini. Ada gugus aminonya ya, aminanya. Ada gugus karboksilatnya. Nah, sehingga karena dia memiliki gugus fungsi yang bisa bermuatan ganda di dalam satu struktur, sehingga dia disebut apa? Masih ingat nggak? Struktur ini. Silakan. Masih ingat nggak dia disebut apa nih? Karena dalam satu struktur dia mengandung dua muatan sekaligus ya. Ada muatan positif. NH2 ini bisa menjadi NH3 sehingga bermuatan positif, COOH itu bisa menjadi COO- bermuatan negatif. Nah, itu disebut apa ya strukturnya? Izin menjawab, Pak. Silakan. Itu Zwitter ion, Pak. Zwitter ion. Iya. Zwitter ion. Atau apa lagi? Amfoter ya. Amfoter ya. Iya, amfoter. Nah, itu diingat-ingat lagi ya. Ya. Oke, kalau dilihat lagi di sini, kalau asam amino yang satu ya berikatan dengan asam amino yang lain, itu akan membentuk protein. Nah, protein itu kan makromolekul, molekul yang besar ya. Nah, di sini ada amino, jadi ada N termal ya, ada N di sini.
bisa menjadi N plus ya. Ada karboksil, ada karboksilat di sini ya. Jadi ada C termal di sini. Nah, dia berhubung ini dengan ikatan apa namanya? Permisi Pak, ikatan peptida Pak. Oke, wah ini yang jawab kayaknya asisten biokimia dulu ya, Enggak rata-rata Pak. ya. Oh enggak. Oke. Ya, ikatan peptida ya. Ikatan peptida itu kan dia antara karboksilat ya, OH dari karboksilatnya itu dan H dari aminonya itu. Nah, kemudian dia mengeluarkan H2O, maka itu nanti jadi ikatan peptida ini. C rangkap 2 N H ini ikatan peptida di mana COOH ini menghilangkan OH ya, kemudian yang NH2 ini dihilangkan H-nya 1 ya, jadi C dengan N ini bertemu menjadi ikatan peptida di sini. Nah, jadi asam amino satu dengan asam amino yang lain dia terhubung dengan ikatan peptida. Dan ikatan peptida ini bisa putus dengan berbagai macam. Nanti ada di metode ya, ada di metode itu bagaimana memutuskan ikatan ini sehingga nanti bisa diukur dan sebagainya. Macam. Oke, itu diingat ya. Kemudian kita sekilas saja ini karena ini juga sudah pernah dipelajari di biokimia dan sebagainya, karena bukan utamanya ke sini ya. Nah, struktur utama tadi udah kurang lebih seperti ini ya. Ada R itu rantai samping itu bisa lurus, bisa aromatis, bisa alifatis atau bisa aromatis ya. Bedakan lagi di kimia organik. Nah, ini ilmu-ilmu terkait harus dipelajari. Apa itu aromatis? Alifatis ya. Kalau alifatis ujung-ujungnya tidak ketemu kan ya, atau asiklik sama aja ya, rantai lurus. Kalau aromatis sudah pasti siklik. Tapi tidak hanya siklik ya kalau aromatis, tapi memenuhi hukum Haskell. Kemudian dia memiliki ikatan rangkap terkonjugasi. Nah, ingat-ingat lagi. Oke ya. R. Kemudian tadi yang dijelaskan ada sifat amfoter. Jadi ada asam dan basa itu bisa membentuk garam mengalami ionisasi nanti. Nah, dari struktur protein ini bisa mengalami ionisasi. Terion deh karena asam dan karena basa. Jadi bisa sekaligus malah karena di sini bisa bermuatan positif, bisa bermuatan negatif sekaligus. Dimana nanti NH2-nya melekat pada di sini ujung kiri ya, di ujung kanan di sini ada COH. Nah, dan seterusnya. Coba kita lihat lagi. Nah, ini ya. Tadi yang disebut dengan amfoter atau zither ion. Gitu. Nah, kalau dia dilarutkan dalam air, asam amino itu, ya, gugus karboksilatnya yang merupakan asam itu akan melepaskan H, ya. Kalau di dalam air, mendonorkan ion H pada basa kuat, ya. Sedangkan kalau aminanya, basanya itu menerima proton, itu sudah hukum asam basa lah ya. Kalau asam tentunya mendonorkan proton ya, kalau basa ya aseptor proton menerima gitu. Nah, kita lihat COH ya, CO- plus H+. Kalau NH2 plus H ini lepas ya, maka menjadi NH3+. Nah, gugus ini yang membentuk ion bermuatan positif dan ion bermuatan negatif gitu. Maka disebut dengan ion amfoter atau zither ion. Jadi dalam satu struktur bisa bermuatan ganda, ada bisa bermuatan positif, bisa bermuatan negatif gitu. Di dalam air tuh, jadi dia bisa terbentuk dua muatan. Nah, kemudian kalau asam amino bisa berperan sebagai asam, bisa berperan sebagai basa, karena zither ion tadi. Jadi kalau asam amino sebagai asam atau dia donor proton, nah nanti kalau kita lihat di sini, dia akan mendonorkan proton, ya, yang awalnya di zither ion. Nah, maka asam amino bisa sebagai asam dengan cara apa? Mendonorkan protonnya, COO- plus H+. Tapi asam amino bisa juga mendonorkan, menerima proton gitu, sebagai basa, menerima proton. Nah, dia akan menjadi NH3+. Yang awalnya NH, kan struktur normalnya kan netralnya, ini NH2 ya, ini COOH, ini NH2. Tapi kalau dia sebagai basa, maka dia bisa menerima atau akseptor proton, jadi NH3+. Nah, jadi dalam satu struktur bisa berlaku ganda seperti ini, ya zither ion. Ya, kalau manusia nih mungkin manusia bermuka dua lah gitu ya. Ya bisa ke sana, bisa ke sini. Tapi kalau ini bermuatan ganda gitu. Jadi keseimbangan seperti ini.
Nah, ini apa namanya? Dalam pH netral, maka dia akan dalam air tadi kan pH netral kan, maka dia bisa membentuk zwitter ion bermuatan ganda, bisa negatif, bisa bermuatan positif. Pada pH yang rendah atau pH yang asam, ya, pada pH yang asam, ya, maka akan terbentuklah asam aminonya itu NH3+. Karena apa? Karena dalam pH asam tentunya ada H+, H+ di situ kan ya. Akan diterimalah oleh asam amino menjadi NH3+. COOH-nya tidak bermuatan, tapi NH3-nya yang bermuatan, jadi negatif positif ya. Kalau pada pH tinggi, berarti pH basa. Kalau pH basa, nah, di sini akan menjadi COO- H+, gitu. Nah, ini keseimbangannya seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, dan tentunya ion ini dipengaruhi oleh pH tadi. Ada asam, ada basa, tadi sudah diceritakan ya. Kalau larutan dalam air ditambahkan basa, maka akan terbentuk asam aminonya. Kemudian kalau dalam asam, nah terbentuk seperti ini. Jadi bisa dipengaruhi pH. Nah, oke. Nah, kalau struktur, ya tadi udah disinggung ya. Kalau asam amino satu berikatan dengan asam amino yang lain membentuk protein dengan ikatan peptida, ya tentu prosesnya itu namanya kondensasi. Nah, tadi yang udah disinggung, udah dijelaskan tadi ya. Nah, ada COOH, itu OH-nya lepas ya, NH2-nya lepas satu, sehingga dia C rangkap 2O dan NH ini berikatan menjadi ikatan peptida dengan mengeluarkan H2O. Nah, itu proses kondensasi ya. Terbentuklah dia protein dari asam amino dengan ikatan peptida. Nah, oke. Jadi air itu nanti akan dilepaskan dari ikatan yang terbentuk ini. Ya. Dari mana? Dari H-nya itu pada gugus NH2 tadi. NH2 di sini melepaskan H. Kemudian OH pada COOH yang lain di sini. Nah, lepas, maka dia jadi H2O. Lepas H2O-nya. Dan dia berikatan, disebut dengan ikatan peptida. Oke, itu sudah hafal lah ya, cuman ini mengingat-ingat kembali. Oke. Nah, ini yang di dalam tanda kotak inilah yang akan lepas menjadi H2O, sehingga glisin dan glisin akan bisa bertemu ya. Asam amino ini terikat dengan ikatan peptida dengan mengeluarkan H2O. Oke. Asam amino strukturnya itu juga sudah disinggung ya, sudah disampaikan. Nah, ini hanya flashback kembali. Ada gugus amina, ada gugus karboksil, ada karbon di tengahnya, ada R rantai samping, ada H. Oke. Nah, peptida juga tadi sudah disinggung ya. Ada ikatan peptida dengan menghilangkan atau mengeluarkan H2O di sini. Oke. Asam amino satu dengan asam amino yang lain terikat dengan ikatan peptida. Nah, ini adalah gambaran proses pembentukan ikatan peptida, udah dijelaskan tadi. Ya, bahwa dua asam amino itu bisa berhubung dengan gugus fungsinya itu. Gugus karboksil dari satu asam amino dengan gugus amino dari asam amino yang lain. Nah, gitu. Jadi ada COOH dari asam amino yang satu dengan NH2 dari asam amino yang lain. Gitu ya. Nah, kemudian membentuklah ikatan peptida. Oke. Kalau untuk penggolongan juga sudah banyak disinggung di biokimia dulu ya. Mengingatkan kembali saja, ada beberapa penggolongan protein atau klasifikasi. Nanti bisa dipelajari saja. Dan di akhir nanti juga ada pertanyaan refleksi gitu ya. Oke, ada protein sederhana, konjugasi, dan sebagainya. Kalau berdasarkan fisiologi, berbagai macam lagi itu, kalau dalam tubuh kita, ya enzim itu termasuk juga protein, ya, sebagai katalisator. Antibodi juga ada protein darah juga iya, hormon seperti insulin juga protein, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itu dalam tubuh, dalam fungsi biologi, klasifikasi protein berbagai macam nih. Oke, kita lihat lagi. Kalau fungsi, ya sudah banyak dibahas juga di biokimia ya. Paling tidak kita ulang lagi bahwa protein itu sebagai sumber energi juga ya. Walaupun itu bukan tujuan utama, perlu diingat.
Dan beda dengan karbohidrat dan lipid, protein itu tidak disimpan dalam tubuh kan ya, tapi dia dikeluarkan kalau metabolismenya itu. Fungsi yang lain ya tentunya sebagai zat pembangun, pengatur, bahan bakar ya, untuk sintesis hormon, enzim, antibodi. Nah, perbaikan pembentukan sel jaringan, itu fungsi-fungsi protein, sangat penting. Sehingga asupan nutrisi juga penting. Nah, sehingga dalam analisis proksimat ini bisa mengukur berapa kandungan protein yang ada dalam satu makanan dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian ini fungsi-fungsi yang lain dan komposisi protein. Ya, kalau komposisi tentunya ada atom-atom nih, ada C, H, O, N, S dengan persentasenya masing-masing ya. Ada juga yang mengandung hal-hal yang lain ini. Nah, makanya nanti ada analisis-analisisnya, bagaimana analisis kualitatifnya, kuantitatifnya untuk melihat protein itu. Bisa diingat-ingat ya. Oke. Nah, kalau dalam analisis protein tentunya ini bisa juga nih, salah satunya pemurnian protein. Nah, misalnya kita ini ada di apa namanya ini di bahan makanan ya, ada di daging, ya, ada di kacang-kacangan. Nah, bagaimana memurnikan protein dari bahan alam misalnya? Jadi misalnya bahan awal yang akan kita proses tuh misalnya apa ya? Tentunya tujuan kita kan adalah mengeluarkan protein dari bahan alam tersebut ya. Karena di dalam bahan alam ini tentunya kandungannya kan tidak hanya protein. Bisa jadi ini juga nanti dari salah satu penelitian kalian ya. Ada macam-macam di situ, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ya bahkan ada metabolit-metabolit sekunder. Nah, ya seperti itu. Bedakan antara metabolit sekunder dan metabolit yang primer. Ya. Kalau primer biasanya digunakan kembali oleh makhluk hidup itu untuk pertumbuhan dia. Tapi kalau yang sekunder tidak digunakan. Tapi metabolit sekunder itu dia sendiri tidak gunakan, tapi bisa berguna untuk yang lain. Makanya itu biasa dalam penelitian yang diambil metabolit sekundernya ya, misalnya flavonoid ya, kemudian alkaloid, itu kan metabolit sekunder. Dia sendiri tidak gunakan untuk pertumbuhan, tapi hasil metabolit sekundernya itu bisa berguna karena memiliki aktivitas tertentu. Kalau metabolit primer ya ini yang digunakan sendiri seperti karbohidrat, lipid, protein itu kan dia juga gunakan seperti itu. Nah ini lanjut lagi misalnya melarutkan dalam air atau pelarut air ya ada campuran protein. Nah di sini suhu tentunya dan pH itu harus diperhatikan agar apa? Agar sampel tadi tidak rusak karena ini sangat sensitif dengan suhu dan pH kan ya. Nah, tadi dalam karena pH tertentu saja struktur bisa berubah tadi. Ya. Dan suhu juga bisa menyebabkan apa namanya rusak juga ini kandungan-kandungan protein di dalamnya. Nah, bagaimana nih cara pemurniannya? Salah satunya dengan fraksionasi. Jadi memisahkan protein dalam campuran itu secara fraksi demi fraksi. Nanti dicampur dengan pelarut apa, ya, diambil residunya, difraksi lagi dengan pelarut apa, ya. Nah, jadi bisa pengendapan, bisa juga kromatografi. Maka kalau kita ingat lagi dari sifat-sifat dia ya, protein itu kapan dia mudah terdenaturasi gitu. Maka suhunya itu kan suhu yang stabil itu kan suhu tubuh sebenarnya. Sekitar 37 derajat gitu. Kalau di atas itu dia bisa terdenaturasi ya, bahkan nanti ada juga terkoagulasi, beda lagi ya. Nah, kalau terdenaturasi ya 40 derajat ke atas bisa terdenaturasi. Ya, kemudian oleh karena itu nih pemurnian protein perlu diperhatikan suhunya pada suhu rendah. Misalnya kalau kalian nanti penelitian ingin mendapatkan atau menganalisis protein, maka suhu perlu diperhatikan. Suhu rendah yang digunakan. Ya, bisa mendekati titik beku pelarut yang digunakan. pH juga ini harus diperhatikan karena kalau pH asam, pH basa tadi bisa berpengaruh pada strukturnya ya. Jadi pH mendekati netral. Tentunya ada buffer-buffer tertentu yang digunakan agar pH bisa diatur. Kalau pengendapan, tadi kan dalam proses pemisahan pemurniannya bisa juga dengan pengendapan tadi ya, untuk fraksinasi itu. Nah, bisa ditambahkan satu zat-zat tertentu untuk mengendapkannya, misalnya amonium sulfat, konsentrasi tinggi, ya, atau dengan garam. Kalian mungkin pernah dengar salting in, salting out, ya. Nah, oke.
Kemudian kromatografi, ya, bisa juga dengan kromatografi untuk memurnikan protein, ya. Nah, seperti itu. Kemudian bisa juga dengan kromatografi absorpsi, bisa kromatografi penukar ion. Mungkin ini sudah dipelajari seharusnya di materi bahan alam, ya, di farmakognosi atau fitokimia harusnya sudah dipelajari kalau terkait dengan ini. Nah, pemisahan-pemisahan ini dari bahan alam. Kemudian tentunya kalau analisis atau pemisahan protein tidak hanya dari bahan alam, ini contoh dari bahan alam. Bisa saja nanti kan dari makanan, dari minuman dan sebagainya, ya. Kemudian, nah ini adalah beberapa contoh fraksinasi tabelnya, ya, untuk memurnikan protein. Macam-macam di sini. Ada kromatografi kolom, ada kromatografi penukar ion, ya, dan metode-metode yang lainnya banyak sekali. Nah, ini adalah gambaran saja. Oke, ini contoh kromatografi penukar ion, ya. Nah, di mata kuliah yang lain mungkin sudah pernah dibahas juga, ya. Nah, kemudian di sini, nah, misalnya di dalam kolom ini ada suatu zat tertentu di sini yang fungsinya nanti untuk memisahkan protein. Nah, maka nanti ada yang terikat, ada yang diteruskan, sampailah di sini misalnya berbagai macam warna di sini, ya, ada keterangannya di atas nih. Nah, yang muatan negatifnya yang besar, yang kecil, ya, karena ion tentunya akan terikat dengan yang sama dan akan diteruskan kalau dia berbeda, kan, gitu, ya. Nah, maka di sini ya bisa bergeraklah ini berdasarkan muatannya. Nah, sampailah yang warna merah di sini contohnya akan lolos dari penjerat yang ada di kolom tersebut dan sebagainya, ya. Oke, sampailah didapatkan yang diinginkan tadi. Kurang lebih seperti itulah gambarannya. Dan alat-alat yang digunakan pun nih alat-alat gelas, ya. Dan di dalamnya bedanya ada isinya gitu. Ada isi, tergantung kromatografi apa. Kalau ada penukar ion ataukah resin dan sebagainya. Oke. Oke, itu kurang lebih, ya. Jadi ada protein, ada zat-zat yang lain, maka ingin dipisahkan zat-zat yang diinginkan, protein dari zat-zat yang lainnya, sehingga nanti yang dipisahkan itu bisa dianalisis, seperti itu. Berapa kadarnya? Jadi ada pemisahan. Jadi kalau dalam analisis tidak semuanya bisa langsung dianalisis. Ada yang harus dipisahkan dulu dari kompleksnya, ya. Dengan cara macam-macam, apakah dia diendapkan, apakah dia dengan disaring, apakah dia dengan dipisahkan dengan kolom ini dan sebagainya, atau dengan metode yang modern dengan KCKT dan sebagainya. Nah, itu tergantung metode, tergantung dengan sampel yang akan dianalisis, ya. Atau bisa juga kalau protein itu kalau di biologi molekuler akan mengenal ini, ya. Nah, elektroforesis, jadi berdasarkan muatan juga ini pemisahannya. Nah, ini juga salah satu alat yang digunakan untuk pemisahan protein tadi. Elektroforesis. Akan terpisah berdasarkan muatan. Oke. Nah, ini kalau terkait dengan uji, karena kita analisis, berarti kita terkait dengan uji-uji apa saja yang bisa dilakukan, ya. Bisa dengan UV, ya, absorpsi UV, ya. Bisa dengan santoprotein, milon, ninhidrin, biuret, Bradford, Lowry. Nah, ini beberapa metode ini sudah pernah dilakukan di skripsi beberapa kakak tingkatnya, ya. Nanti bisa saja nih kalian ingin melakukan tugas akhir dengan salah satu metode ini. Nah, seperti itu. Kemudian reaksi-reaksi khas yang perlu diperhatikan. Nah, itu ada reaksi khas dulu, mungkin di biokimia juga sudah pernah disinggung, ya. Ini adalah contoh metode dan reaksi-reaksi khas yang ada di protein, misalnya apa? Santroprotein. Jadi kalau larutan protein, nah tentunya kalau reaksi-reaksi ini yang membedakan adalah reaksinya, ya. Kalau reaksi milon, maka reaksi milon. Gitu. Kalau Shakuguchi, ya Shakuguchi. Ya. Santroprotein, ya reaksinya HNO3 pekat dan sebagainya. Jadi reaksinya yang berbeda. Misalnya larutan protein, kalau santoprotein ditambahkan dengan HNO3 pekat, maka akan ada endapan putih, ya. Dipanaskan jadi endapan kuning, warnanya kuning, ya.
Nah, reaksi yang terjadi ada reaksi nitrasi. Nah, pada inti benzen. Nah, kemudian dalam molekul protein. Nah, berarti di sini kalau reaksi santoprotein ini ada reaksi nitrasi pada inti benzen dalam molekul protein. Diingat-ingat dulu juga pernah kita singgung di praktikum biokimia. Berarti kalau pakai reaksi santoprotein itu bisa digunakan untuk menganalisis protein yang mengandung rantai sampingnya itu adalah ada benzennya. Kalau tadi kan kita sudah singgung kalau rantai samping itu bisa alifatik, bisa aromatik kan ya. Kalau dalam reaksi santoprotein ini berarti bisa digunakan untuk mendeteksi ada tidak protein yang memiliki rantai samping yang bentuknya benzen. Apa saja asam amino yang memiliki struktur benzen itu? Kalau kalian lihat ada asam amino itu kan, kalian bisa cek lagi nanti. Ada tirosin, ada fenilalanin, ada triptofan. 3 asam amino ini kan yang memiliki struktur ada benzennya. Nah, berarti kalau misalnya dia positif dengan uji santoprotein, maka di dalam protein tersebut ada tirosin, ada fenilalanin, ada triptofan. Nah, ini kan kualitatif ya, ini kualitatif. Tidak bicara berapa jumlahnya, tapi ada atau tidaknya ya. Nah, ini contohnya gitu. Kemudian apalagi? Hopkin. Nah, direaksikan nanti terbentuk cincin ungu ya. Kemudian reaksi terjadi adalah gugus indol dalam molekul protein. Maka reaksi positif untuk uji ini ya berarti mengandung triptofan. Selain santoprotein, triptofan ternyata juga bisa dilihat di reaksi Hopkin. Tapi lebih khusus nih, bisa melihat triptofan karena ada gugus indol tadi. Nah, maka diingat-ingat lagi ilmu-ilmu kimia organiknya ya. Ada istilah-istilah ini tidak akan lepas dari mata kuliah yang lalu ya. Kemudian reaksi Milon juga sama nih, nanti dipanaskan ada warna merah. Nah, terjadi untuk fenol-fenol dalam molekul protein. Nah, berarti kalau kita lakukan uji dengan reaksi Milon, maka kita bisa melihat di protein itu yang mengandung ada fenol-fenol. Nah, misalnya kalau positif dengan uji Milon pada protein tersebut ya, sampel tersebut, berarti dia mengandung apa yang ada fenol-fenolnya. Kalian bisa lihat nanti yang ada fenolnya tirosin gitu. Nah, ini udah spesifik ya, Milon, santoprotein. Nah, tuh. Kalau nitrofusid nanti ada warnanya apa merah ya. Kemudian artinya ada gugus SH yang bebas ya. Nanti kalian lihat lagi tuh di asam amino, mana yang mengandung gugus SH dalam molekul protein. Nah, ternyata ada cysteine. Berarti dia kalau positif berarti mengandung cysteine. Sakuguchi misalnya, Sakaguchi ya. Kalau dia berwarna merah, berarti dia terjadi gugus guanidin. Berarti kalau dia positif, berarti di situ ada mengandung arginin. Nah, karena gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah metode-metode yang khas dalam protein untuk melihat yang khas. Tapi metode yang umum, apa metode yang umum? Ada nggak yang mau berkomentar? Metode yang umum digunakan untuk analisis protein secara umum. Kalau ini kan sudah khas, masing-masing ada khasnya untuk mengarah ke salah satu kandungan ya. Kalau yang umum apa kira-kira? Yang kalian ketahui? Fbrio? Oh ya, oke boleh silakan. Yang duluan silakan. Gimana? Izin menjawab Kak. Ya, Izin menjawab Kak, itu biuret. Biuret. Kalau untuk ikatan peptida pada proteinnya. Ikatan peptida pada protein. Nah, gitu ya. Biuret ya. Itu adalah uji umum untuk protein. Ya, karena yang dilihat adalah misal, tapi kalau biuret ini yang direaksikan adalah ada reaksi biuret, ada CuSO4 pekat. Ada Cu-nya. Kalau Cu akan dihasilkan warna ungu ya. Awalnya Cu itu kan dia warna biru. Kalau dia direaksikan dengan protein warna ungu, maka dia positif ya. Karena apa? Dia bisa berwarna. Nah, kalau nanti untuk tugas akhir tentunya dijelaskan bagaimana reaksinya yang terjadi. Itu bisa searching jurnal-jurnal ya. Nah, tentunya ada ikatan koordinasi antara ion Cu2+, ingat-ingat ikatan koordinasi ya. Ikatan kovalen, tapi salah satu pasangan elektron berasal dari atom yang satu, sementara yang lain hanya numpang makai gitu ya. Menggunakan bersama. Tapi salah satu
pasangan elektron hanya berasal dari salah satu atom, itu ikatan koordinasi. Nah, antara Cu2+ dengan pasangan elektron bebas dari N, ya, protein itu kan ada N-nya, karena ada NH2 tadi itu ya. Jadi ada PEB-nya dari N itu berikatan dengan Cu2+. Nah, kemudian untuk apa uji Biuret ini? Untuk melihat adanya ikatan peptida. Kalau ada ikatan peptida, berarti kan mengandung protein, gitu kan ya. Karena protein itu adalah asam amino yang terikat dengan ikatan peptida. Jadi Biuret itu metode yang umum ya. Kalau tadi ini rata-rata yang khas. Mau melihat cincin benzennya, mau melihat gugus indolnya, mau melihat fenolnya. Ambil kata kuncinya saja ya. Kalau amilon itu untuk apa? Sakaguchi untuk apa? Sample protein untuk apa? Contohnya bagaimana? Itu kan kata kunci ya. Nah, kalau ninhidrin, nah, dia nanti warna biru ya. Hasilnya dulu di praktikum ada yang kita lakukan, ada yang tidak ya, karena kesediaan bahan ya. Nah, kemudian kalau ninhidrin ini bisa juga untuk urin dan sebagainya ya. Nah, ninhidrin juga salah satu uji kualitatif protein ya. Kemudian uji milon tadi sudah ya. Sampai protein juga tadi sudah disinggung ya. Kemudian ini uji-uji yang lain. Nah, jadi sebenarnya kalau uji kualitatif ini diikuti oleh uji-uji yang lain sebenarnya, tidak hanya uji warna ya. Oke. Kalau ada suatu protein, nah kemudian misalnya bentuk serbuk dipanaskan dalam tabung reaksi, kemudian uji komposisi. Nah, ini adalah salah satu contoh saja ya. Ada bau amoniak, kemudian ada nitrogen, ada kertas yang mengandung PB asetat warna hitam menandakan adanya sulfur. Nah, itu juga dulu di biokimia juga ada metode itu ya, cuman kalau nggak salah tidak dilakukan ya. Ini ada uji komposisi suatu protein. Jadi ada uji komposisi secara umum seperti ini, dipanaskan dan sebagainya ya. Kalau warna hitam berarti ada karbon, itu kan ciri khas kalau karbon hitam. Kalau ada bau amoniak berarti ada nitrogen, ada hidrogen, kan gitu. Kalau dipanaskan protein tuh. Kalau kertas yang mengandung PB asetat kita reaksikan dengan yang protein serbuk tadi, warna hitam menandakan adanya sulfur. Nah, ini uji secara umum ya. Uji komposisinya protein secara umum. Tentunya tidak cukup sampai di sini kan, ini kan hanya uji yang dasar umum. Maka harus dilanjutkan gitu dengan uji-uji tertentu yang lain untuk memastikan bahwa terkandung protein dan sebagainya. Karena kan tidak hanya protein yang mengandung N, tidak hanya protein yang mengandung H. Senyawa-senyawa lain juga ada yang mengandung N, H, amoniak dan sebagainya kan. Nah, seperti itu. Tapi ada juga protein yang mengandung sulfur ya. Ya, asam amino yang mengandung sulfur. Nah, ini uji umum. Nah, kemudian ada lagi, kalau ini uji komposisi protein secara umum, ya. Kemudian ada lagi yang kedua, yang warna tadi, yang udah kita singgung sebenarnya di awal tadi. Reaksi warna. Ada uji Biuret, sudah dijelaskan tadi, untuk melihat ikatan peptidanya, 2 atau lebih ikatan peptida, sehingga terbentuk warna violet, nanti warna ungu. Kalau warna dasarnya, reaksi itu kan biru ya. Oke. Oke, kemudian kalau negatif ya tidak ada ikatan peptida. Kalau dipeptida negatif. Nah, kalau berarti kalau hanya satu ikatan peptida dia juga tidak menghasilkan warna ya. Jadi dipeptida itu dihitungnya negatif ini. Karena dia bisa melihat 2 atau lebih ikatan peptida. Ya, kenapa negatif? Karena tadi warna yang dihasilkan itu tidak signifikan ya. Seolah-olah tidak berubah gitu. Biru, karena warna asal kan biru. Kalau dia positif jadi warna violet. Semakin banyak ikatan peptida ya semakin pekat warnanya ya. Jadi dia bisa mendeteksi itu mulai dari 2 ikatan peptida sampai lebih. Warna yang dihasilkan itu terbentuk karena kompleks antara Cu dengan N tadi yang udah kita singgung sebelumnya. Jadi intinya Biuret warna ungu ikatan peptida. Jadi ambil kata kuncinya ya.
Oke, sudah reaksi juga sudah dijelaskan tadi antara apa yang dengan apa. Kalau kita lihat di sini antara Cu2 plus dari reagen itu membentuk ikatan kompleks dengan N yang ada dari protein atau asam amino tersebut ya. Nah, ikatan kompleks ini yang membentuk warna ungu atau disebut kadang biru lembayung ya. Ya itu ya. Oke, kita lanjut. Uji Milon. Nah, kalau Milon tadi juga udah disinggung ya, reaksinya reaksi Milon. Kemudian kalau dipanaskan nanti ada warna merah lah pada intinya ya. Tandanya terjadi oksidasi asam nitrat atau dari reagennya itu teroksidasi warna merah. Nah, jadi hanya protein yang mengandung tirosin yang mengalami hidrolisis yang memberikan hasil positif. Maka tadi di awal kalau positif dengan uji Milon berarti dia mengandung tirosin gitu ya. Oke. Kemudian Hopkins Call tadi juga ada disinggung sebenarnya. Ada gugus indol tadi kan ya, kalau dia positif berarti yang positif dengan uji ini adalah triptopan. Nah, ini adalah struktur triptopan. Di sini ada gugus fungsi indolnya ya, indol. Ini. Nah, berarti kalau dia positif berarti dia memiliki triptopan dalam senyawa uji tersebut. Kenapa bisa berwarna? Ya karena terbentuk kompleks di sini. Kompleks dengan reagennya ya membentuk warna violet. Oke, Hopkins Call. Warna violet triptopan. Nah, gitu ya. Ada juga uji Lieberman. Nah, Lieberman ini ada HCl pekat ditambahkan dalam protein, dididihkan ya. Cara kerja ini sebenarnya bisa dilihat banyak di jurnal-jurnal penelitian ya. Kemudian ditambahkan larutan sukrosa ya, warna violet akan terlihat jika protein mengandung triptopan. Jadi LB juga Lieberman ini juga salah satu uji dari protein ya, khususnya dia mengandung triptopan, mirip juga dengan metode-metode yang sebelumnya ya. Nah, kemudian ada metode-metode yang lain lagi, berbagai macam. Nah, ada mengidentifikasi formaldehid dalam susu ya. Jadi protein yang mengandung triptopan pada susu ya, dengan adanya formaldehid karena dia punya gugus aldehid itu memberikan hasil positif ditandai dengan berwarna ungu ya. Nah, kalau dia ditambah HCl dan dipanaskan seperti itu. Uji sulfur tadi juga ada bahwa ada asam amino yang mengandung S gitu ya, gugus S atau sulfur. Nah, dicampurkan dengan KOH, NaOH, PB asetat ya. Nah, kemudian kalau dia warna hitam maka asam aminonya itu mengandung sulfur. Misalnya ini yang mengandung sulfur nih. Nah, jadi asam amino yang khusus-khusus itu boleh diingat-ingat. Yang mengandung sulfur ada cysteine, metionin gitu. Yang mengandung benzen tadi ada 3 ya. Fenilalanin, triptopan, tirosin ya, dan sebagainya. Yang khas-khas itu kan yang harus diingat-ingat. Sehingga metode-metodenya yang umum tadi diuret, tapi ada juga metode-metode yang khusus untuk jenis-jenis asam amino tertentu. Oke. PB asetat sehingga dia warna hitam ya. Oke, seperti itu. Uji molis, uji ninhidrin yang tadi juga udah disinggung. Nah, itu juga salah satu jenis uji kualitatif. Kalau uji ninhidrin ya dia bisa positif kalau misalnya ada di situ pepton ya, asam amino atau amin primer lain, dia akan membentuk warna lembayung ya. Reaksi seperti ini ada ninhidrin. Nah, reaksi ninhidrin direaksikan dengan sampel yang mengandung asam amino, maka dia akan terbentuk kompleks sehingga dia bisa berwarna biru lembayung di sini. Nah, jadi kalau antara ninhidrin, reaksi antara ninhidrin dengan gugus amina primer. Jadi yang bereaksi itu adalah amina primer nih. Amina yang terikat pada C-alpha ya. Nah, ninhidrin jadi untuk dia bereaksi dengan gugus amina primer. Terbentuk kompleks ini ninhidrin. Oke. Ini ninhidrin sama saja ya. Tadi udah disinggung terbentuk warna ungu. Kemudian selain itu ada juga reaksi pengendapan. Nah, kalau tadi reaksi warna kan ya. Sebelumnya tadi ada yang komposisi secara umum, reaksi warna, dan ini adalah pengendapan. Nah, kalau pengendapan bisa denaturasi dengan panas atau pH ekstrim. Ya, kalau mengendap ya terdenaturasi berarti ada protein gitu. Kalau pembentukan endapan dengan logam berat juga bisa. Ya, misalnya dengan Hg, Ag ya,
atau pembentukan endapan dengan reagen yang bersifat asam, nah asam pikrat dan sebagainya, sehingga dia terbentuk endapan, atau pembentukan endapan dengan ferrosianida, dengan alkohol. Nah, intinya reaksi pengendapan untuk protein. Jadi kalau terjadi pengendapan dengan penambahan-penambahan ini tadi ya, maka dia mengandung protein. Nah, itu kan kualitatif ya, kualitatif. Nanti juga ada kuantitatifnya. Nah, kalau kuantitatif, ini deh contohnya. Kuantitatif bisa dengan metode konvensional, volumetri atau titrimetri. Tapi untuk contohnya metode volumetri ini metode jedal namanya. Nah, nanti bisa searching di jurnal, ini udah banyak ya metodenya. Dan seniornya juga ada yang penelitian dengan metode jedal. Selain itu ada juga yang metode Biuret. Jadi mereka bedakan metode gitu ya. Oke, ada perhitungan-perhitungannya. Oke. Nah, kalau dalam metode jedal ini, selain volumetri pakai titrasi gitu ya, bisa titrasi, alat titrasi biasa ya, seperti kalian mentitrasi dulu ya bisa itu, tapi nanti ada proses-prosesnya, ada senyawa apa yang ditambah, tapi prosesnya hanya pakai titrasi saja, bisa. Atau juga ada alatnya sebenarnya, ini metode jedal ini, kalau di sini ada di Polnep ya, jadi dia sudah ada instrumen, tapi cara kerjanya prinsipnya seperti inilah nanti. Tapi kalau instrumen itu otomatis ya, sudah otomatis dia bekerja sendiri di alatnya sampai nanti keluar hasilnya di monitor. Tuh. Jadi ini salah satu nih ide ya untuk penelitian. Nah, jadi dalam metode jedal ini yang ditentukan adalah kandungan nitrogen ya, bukan proteinnya langsung, tapi yang diukur dia adalah N. Gitu. Jadi kalau kandungan protein dalam suatu sampel itu nanti harus dikali dengan faktor-faktor tertentu, ada faktor konversi. Tentunya peneliti inilah yang menemukan ya. Jadi ada faktor konversi dikalikan 5,2 gitu ya. Dengan hasil N yang didapat dikalikan dengan faktor konversi, itulah kadar protein. Jadi tidak langsung didapatkan protein, tapi dikali dulu hasil hitungan kandungan nitrogennya itu dengan dikali faktor konversi, itulah yang menunjukkan kadar protein. Jadi tidak langsung protein yang diukur. Ya, gitu ya. Nah, caranya ini kurang lebih ya, dipanaskan sampelnya, ada H2SO4, pekat ya. Masing-masing penambahan ada fungsinya ini. Nanti untuk fungsi lebih lanjut, nah ini silahkan nanti. Bisa dikaji dari berbagai referensi. Ada fungsi-fungsinya ini penambahannya ini. Kenapa ditambahkan H2SO4 pekat? Ada K2SO4 dan sebagainya ya. Nah, kemudian sempurna ya. Kemudian NaOH ditambahkan lagi pada residu tadi. Nah, kemudian H2SO4 dinetralkan dengan NH3, ditambahkan lagi NH3. Didestilasi. Nah, kemudian dinetralkan. Dititrasilah kelebihan tadi itu dengan larutan standar ya, sehingga bisa ditetapkan berapa kadar N yang ada di dalamnya. Seperti itu ya. Maka kalau dalam metode jedal ada 3 tahapan. Yang pertama destruksi, yang kedua tadi destilasi, dari tahap di sini ada destilasi ya. Yang ketiga baru titrasi. Nah, kenapa ada tahap awal destruksi dengan dipanaskan dengan H2SO4? Itu tujuannya apa H2SO4? Mendestruksi agar sampel tadi menjadi unsur-unsur. Kita ingat protein itu akan rusak dia, akan terpecah dia dengan adanya asam salah satunya ya. Maka ditambah dengan asam sulfat pekat, dia terdestruksi lah struktur dia menjadi unsur-unsur dia. Nah, sehingga elemen C dan H teroksidasi ya, menjadi CO, CO2, H2O. Nah, elemen N-nya ini yang akan menjadi amonium sulfat, NH4,2SO4 itu. Gitu ya. Oke, jadi SO4 bereaksi dengan protein tadi akan membentuk amonium sulfat. Nah, di situ kan ada NH-nya ya, ada N-nya di situ, NH4 ya. Nah, jumlah asam sulfat yang yang tidak sama dalam destruksi. Nah, destruksi ini akan dilanjutkan dari proses berikutnya ya. Nah, ini adalah mekanisme reaksinya di sini. Maka ada penambahan-penambahan tadi, ada K2SO4, H2SO4 ya. Nah, dan sebagainya. Sampailah dia menjadi NH4,2SO4. Ini hasil destruksinya ini. Ini reaksi kimianya sampai dia menjadi destruksi. Jadi proteinnya itu berikatan dia dengan asam sulfat nih menjadi amonium sulfat. Oke, destruksi.
Kemudian amonium sulfat yang terbentuk tadi dari hasil destruksi itu, dia akan mengadakan reaksi dengan HGO, ya, HGO di sini. Jadi ada salah satu tadi pengendapan itu kan contohnya adalah dengan Hg kan ya, dengan logam berat kan. Nah, jadi di sini dia akan direaksikan dengan HGO. Ya, maka sebelum tahap destilasi itu perlu ditambahkan dengan Na2S untuk mengendapkan HGO yang tersisa. Karena HGO tadi kan digunakan dalam reaksi sebelumnya untuk membentuk NH2SO4 juga tadi. NH4-2SO4, amonium sulfat ya. Dan ada HGO sisa kan? Ada HGO sisa yang dimungkinkan dari sini. Nah, sisanya itu tadi lah ditambahkan dengan Na2S. Harapannya bisa bereaksi dengan HGO sehingga yang sisa HGO tadi sudah bereaksi semuanya dengan N2S gitu ya. Jadi amonium sulfat saja yang ada alias NH4-2SO4. Nah, setelah sudah terbentuk hasil destruksi, sudah terpecah itu struktur, baru kita lanjutkan destilasi. Jadi amonium sulfat tadi dipecah lagi menjadi apa? Amonia ya. NH3. Tadi kan NH4-2SO4. Dipecah dia menjadi amoniak dengan destilasi. Nah, caranya dengan menambahkan NaOH sampai alkalis dan dipanaskan. Gitu untuk mecah amoniak tuh, ditambah dengan NaOH sampai alkalis ya dan dipanaskan. Nah, saat pemanasan ditambahkan juga logam seng Zn. Nah, seperti itu. Jadi Zn di sini ditambahkan, apa ini fungsinya? Nanti bisa juga tuh menjadi kajian. Apa ya fungsi Zn di sini? Nah, ditambahkan Zn. Nah, kemudian amonia yang dipisahkan ditangkap oleh suatu asam klorida berlebih. Nah, tentunya kalau berlebih ini pastikannya dengan indikator PP seperti titrasi itu ya, asam klorida berlebih. Nah, oke. Jadi lanjut setelah destilasi ada titrasi. Nah, sisa asam klorida yang tidak bereaksi dengan NH3 tadi, ya tentunya kalau dalam titrasi ini kan mereaksikan ya, misalnya di sini ada asam, ada basa ya. Nah, akan dititrasikan dengan larutan baku NaOH. Jadi karena di sini yang ingin ditetapkan adalah asam klorida HCl, yang sisanya yang tidak bereaksi dengan NH3 sebelumnya tadi, ya NH3 ini. Nah, selanjutnya dia dititrasi kan. Untuk menitrasi asam, maka kan kita harus titrasi dengan basa ya. Dalam hal ini basa yang digunakan NaOH, berarti di sini titrasinya ada titrasi alkalimetri kan. Karena baku yang digunakan adalah basa yang ada di biuret, yang ada di Erlenmeyer nanti asam klorida, HCl. Nah, indikator PP ini juga sudah pernah dilakukan dulu di titrasi, di kimia dasar dan sebagainya. Oke, sampailah bisa dihitung kadar protein. Nah, ini juga masalah rumus juga sudah pernah dulu di kimia dasar ya, rumus di sini, rumus titrasi kan sama ya, volume. Ya, kalau di sini ada blanko, berarti dikurangi juga dengan blanko ya, dibandingkan dengan berat sampel. Kalau kemarin kita praktikum kimia dasar, dalam bentuk volume itu asam cuka perdagangan kan mililiter kali 1000 ya, tapi kalau miligram langsung per berat sampel, karena sampelnya dalam gram, dalam bobot. Jadi bisa persen bobot per bobot, bisa persen bobot per volume ya. Kalau dalam hal ini contoh rumusnya adalah bobot per bobot, karena dia per berat sampel. Tapi kalau sampelnya larutan, per 1000 kali mililiter sampel. Nah, jadi intinya di sini kan rumusnya volume titran dikali N titran ya. Nah, dikali faktor pengenceran kalau ada ya, kali 100. Nah, seperti itu. Kemudian apa ini faktor konversi tadi yang kita sampaikan. Nah, ada dikali faktor konversi kalau di metode ini jedal ini, karena tidak diukur langsung proteinnya, tapi N yang dihitungnya. Nah, berdasarkan referensi, faktor konversinya bisa berbagai macam nih. Nah, bisa dilihat di sini ada 6,25, ada 5,95. Nah, ini sudah ditetapkan lah oleh yang membuat persamaan itu ya. Ada berbagai macam konversi. Nah, seperti itu. Faktor konversi. Oke. Dan ada titrasi-titrasi yang lain lah. Selain titrasi jedal tadi, metode jedal ada juga titrasi Farmol. Yang membedakannya adalah faktor konversinya saja. Ya, 1,83 dengan metode yang tadi. Nah, seperti itu. Faktor konversi saja yang berbeda di sini. Karena yang dilihatnya adalah
formaldehid yang bereaksi dengan gugus amino gitu. Sehingga faktor konversinya yang berbeda. Jadi metode-metode ini faktor konversinya yang berbeda ya untuk menetapkan kadar. Nah, ini adalah contoh prosedur metode Farmol ya. Nah, rumusnya sama dengan jedal, hanya yang membedakan faktor konversinya 1,83. Oke. Nah, bisa juga dengan metode Biuret. Kalau metode Biuret, oke, sudah mau jam 12 ya. Kita selesaikan sedikit protein. Nah, kalau metode jedal tadi kan ada 3 proses ya. Nah, kalau Biuret ini dia dengan melihat adanya larutan yang berwarna nih ke Biuret, ada reaksi berwarna di sini. Jadi Biuret itu tadi bisa dengan uji kualitatif tadi, bisa juga untuk kuantitatif. Nah, kalau kuantitatif dia dengan spektro UV-Vis. Ini juga ada seniornya yang melakukan penelitian dengan metode Biuret. Jadi 2 atau lebih ikatan peptida itu dapat berikatan kovalen koordinasi dengan CU, ya sama nih, sama-sama CU karena sama-sama Biuret ya. Bedanya ini diukur dengan spektro gitu. Karena yang bisa diukur dengan spektro itu kan kalau larutan berwarna bisa ya. Kemudian dalam suasana basah, senyawa kompleks ini dapat dibaca pada panjang gelombang sekian, nah, gitu. Dan ada pembanding di sini yang digunakan sebagai pembanding ada BSA. Ini sebagai pembandingnya BSA. Nah, gitu ya. Jadi kalau dengan metode Biuret pakai UV-Vis, ada pembandingnya yaitu BSA, bovine serum albumin, ya, serumnya sapi. Ya. Nah, ini adalah rantai peptida. Nah, ini adalah kompleks peptida dan logam CU pada panjang gelombang 550 nanometer. Tentunya kalau melakukan uji nanti, kalian scanning lagi panjang gelombang maksimalnya ya. Tapi berdasarkan referensi, panjang gelombangnya 550. Tapi kalau untuk uji nanti di scanning lagi. Karena spesifikasi alat beda ya, merek bahan berbeda, BSA-nya dan sebagainya, tentunya panjang gelombang bisa berpengaruh. Jadi harus di scanning ulang. Ya, pada panjang gelombang visible ya, karena ini antara 400 sampai 800 ya. Oke, tapi kurang lebihnya di 550 nanometer. Untuk menghitung kadar ya tentunya samalah seperti yang udah pernah kalian lakukan. Kalau sudah UV-Vis ya, ada hukum Lambert-Beer. Ya, seperti itu ya. Nah, ada nanti apa namanya kurva bakunya. Kemudian ada sampel. Nah, nanti ada persamaan garis, masukkan absorbansi, dapatlah diketahui konsentrasi, kan seperti itu ya, penetapan kadarnya. Oke, ini adalah contoh. Nah, apa namanya metode Biuret tadi. Nah, ini adalah contoh apa namanya persiapan sampel. Nah, seperti itu ya. Yang perlu diperhatikan faktor pengenceran. Nah, karena ini akan mempengaruhi juga di perhitungan ya, dikalikan faktor pengenceran ya. Absorbansi sampel juga harus masuk di kisaran absorbansi kurva baku. Nah, itu harus dipastikan tuh. Kalau kalian belajar UV-Vis pastilah itu sudah tahu ya. Dan cara menghitungnya sama, kalau sudah seperti ini hukum Lambert-Beer bisa digunakan dengan Excel ngitungnya, bisa dengan kalkulator ya. Dibandingkan antara apa namanya konsentrasi dengan absorbansi, konsentrasi absorbansi dapat persamaan garis ya. Dilihat R-nya bagus tidak. Kalau sudah ada persamaan garisnya, absorbansi sampel dimasukkan ke Y, maka kalian bisa menetapkan X. Seperti itu ya. Oke, mungkin demikian ya, karena waktu. Nah, karena harus dilanjutkan dengan praktikum, ada juga yang praktikum Bu Tiwi untuk A1 dan juga dengan saya praktikum. Untuk praktikum karena apa namanya memudahkan ya, ada 2 dosen di situ, jadi kita sama-sama pakai GCR ya. Silakan untuk yang A1 hari ini bisa lihat di Google Classroom-nya nanti kode absen dan arahannya. Dan untuk kuliah ini terkait dengan protein, nah tadi silakan dijawab tadi yang misalnya fungsi yang ditanyakan tadi, misalnya ZN apa gunanya ini ditambahkan. Oke, itu yang pertama ya. Mana tadi ya? Ada ZN tadi yang ditambahkan di jedal nih. Nah, ini misalnya ya, silakan dicari tahu. Kemudian yang kedua, silakan dicari di jurnal metode jedal ya, dan juga metode Biuret, silahkan dibaca-baca nanti pekan depan sebelum kita lanjut ke karbohidrat dan lipid.
Saya ingin tanya dulu gitu. Bagaimana yang diketahui terkait dengan di penelitian di jurnal, terkait dengan metode jedal, terkait dengan aplikasi di penelitian di jurnal itu dengan metode Biuret. Nah, atau metode-metode yang lainnya juga boleh. Silahkan, metode-metode yang kualitatif juga boleh. Nah, ya, jadi kualitatif dan kuantitatif, coba lihat aplikasinya di jurnal dan coba dijelaskan. Sampai mereka menghitung kadarnya bagaimana. Nah, seperti itu ya. Oke. Selain itu, nah itu tadi apa ZN, kemudian cari jurnal ya, terkait dengan aplikasi penetapan kadar protein. Kemudian, nah ini juga untuk refleksi ya. Silakan bisa difoto aja. Nanti ini silakan akan saya buatkan di Google Classroom ya, bisa dikumpulkan di situ. Jawabannya bisa dibentuk PowerPoint, dikumpulkan nanti di Google Classroom-nya akan saya buatkan. Oke ya. Oke, mungkin demikian ya, karena waktu juga ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai ketemu di pertemuan yang selanjutnya. Nanti kita koordinasi lagi. Sepertinya kalau hari pekan depan, hari Senin ya, Selasa saya ada kegiatan latsar ya, dan juga ada latsar dan ada akreditasi. Berarti kita harus ganti waktunya, tidak di jam ini gitu. Mungkin nanti kita sepakati dengan PJ lah, apakah diganti malam ya, dan sebagainya. Untuk melanjutkan materi kita yang kedua dan juga membahas tugas yang diberikan tadi. Oke, ini tugas yang protein, termasuk tadi tugas yang jurnal boleh dibaca-baca, dicari. Karena udah semester atas, sudah mengarah kepada penelitian-penelitian, sering-sering buka jurnal. Dan tadi fungsi ZN dan sebagainya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, lanjutkan ya dengan praktikum yang atas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.